Pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul sepakat dalam membangun hubungan, ya. Kalau hari Minggu kemarin saya juga bicara sepakat kepada jemaat Tuhan yang ada di Jombang. Nah, saya sekarang mau bicara kepada Anda semua sepakat dalam membangun hubungan. Ayat yang sama kita buka dalam Matius pasal 18. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara ya. Saya baca ayat 18, Anda teruskan 19, nanti 20-nya sama-sama kita baca ya. Ayat 18 saya baca begini kata firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19 teruskan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Mari sama-sama kita baca di ayat yang ke-21, 2, dan 3. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya sangat yakin sekali, sangat percaya bahwa di antara kita semua, Anda semua sering yang mendengar ayat-ayat ini. Karena menurut saya ayat-ayat ini sering diperkatakan, dilepaskan, permisi bicara ya, dalam ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung, iya kan? Seringkali yang di depan mimbar, WL atau siapa yang memimpin di depan, itu selalu berkata, saudara percayalah, dikatakan apa? 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, kata Alkitab, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tetapi pagi ini saya mau katakan, sesungguhnya tujuan Tuhan memperkatakan ayat demi ayat yang barusan kita baca dalam Injil Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Tuhan memperkatakan ini, mengajarkan ini bukan untuk tujuan satu ibadah yang sepi pengunjung gitu ya. Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan lepaskan perkataan ajaran kepada murid-muridnya, dan pagi ini diucapkan, diajarkan kepada kita dengan satu tujuan yang jelas, bicara tentang hubungan, membangun hubungan. Kenapa saya katakan ayat-ayat ini bicara membangun hubungan? Sebab kalau kita naik ayat yang ke-15, saudara ya, Anda lihat di ayat ini Yesus bicara tentang unity, tentang kesatuan, bisa menerima perbedaan, membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Jadi Matius 18 ayat 18 sampai 20, Yesus bicara ini bukan untuk satu ibadah yang sepi pengunjung. No, ya mungkin boleh saja untuk menguatkan jemaat yang datang yang jumlahnya gak seberapa. Gedung besar yang datang jumlah sedikit. Seringkali pemimpin yang di depan, worship leader kah atau siapa berkata, saudara meskipun jumlah kita gak seberapa, tapi firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Semua berkata amin. Boleh, it's okay gitu ya. Tapi tujuan Tuhan melepaskan pengajarannya bukan untuk ibadah yang sepi pengunjung. Tuhan memperkatakan, mengajarkan ini jelas tujuannya. Tuhan bicara tentang membangun hubungan yang sehat, bicara tentang unity, kesatuan, bicara kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain dan seterusnya. Kenapa saya tegas berani berkata ayat ini bicara membangun hubungan loh saudara. Ini bicara kesatuan loh. Karena ayat 15 sampai 17 bicara itu. Coba saya bacakan ayatnya ya. Saya baca, dikatakan begini. Apabila dikatakan saudaramu berbuat dosa, ini komunitas orang percaya, ini perkumpulan di sebuah gereja, sebutlah begitu. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, apa dikatakan? Tegurlah dia, nasihati dia, koreksi dia di bawah 4 mata. Ya, kita person to person, pribadi per pribadi, tegur dia. Kamu berdosa nggak boleh. Jika ia mendengarkan, ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Dikatakan apa? Supaya atas keterangan 2
atau 3 orang saksi. Ini bicara komunitas kan, hubungan kan. Perkara itu tidak disangsikan. Ada saksi 2-3 orang. Oh, memang bikin dosa terus, gak mau ditegur dia. 17 bagaimana kata Alkitab? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, udah 2-3 orang saksi tetap gak mau dengar, dosa jalan terus, kejahatan jalan terus, udah dikasih tahu, jangan gitu. Sampaikan soalnya kepada jemaat, komunitas yang lebih besar, perkumpulan yang lebih besar. Sampaikan pada jemaat dosanya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi di atas ayat 18, ayat 15, 16, 17 ini bicara komunitas, bicara persekutuan, bicara membangun hubungan supaya satu jangan binasa oleh dosanya, ditarik, dinasehati, diingatkan. Ya, jangan jijik sama orang berdosa. Jangan biarkan orang jatuh tetap jatuh. Jangan berkata dosa biarkan saja dia. No, Yesus mengajar, nasihati dia, tegur dia. Sama kamu saja gak mempan, panggil 2-3 orang saksi. Gak mempan juga, sampaikan pada jemaat. Kalau gak mempan juga, ya anggap dia sebagai orang yang gak benar mengenal Allah. Lalu terbitlah perkataan Yesus di ayat yang ke-18. Tuhan berkata begini, apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Lalu ayat 19 Tuhan bicara tentang unity, tentang setuju, tentang sepakat. Meskipun kita berbeda-beda, ayo bersatu, itu kata Tuhan. Saya baca ayat 19 saudara ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, ini luar biasa, ini powerful buat gereja Tuhan. Kekuatan gereja ada di sini. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, Yesus berkata begini, kalau di dunia ini ada 2 orang saja di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kata sepakat kita soroti pagi ini. Dalam terjemahan King James Version versi bahasa Inggris, kata sepakat disalin dipakai kata agree. Agree artinya setuju atau bersetuju, kompak bersama. Jadi kalau suami istri doa sepakat itu dahsyat. Minggu kemarin sedikit saya ulang, saya sempat ajarkan sama jemaat di Jombang. Anda mungkin mengikutin saudara ya, bahwa begini, kalau di dunia ini ada 2 orang saja bisa bersepakat, bisa bersetuju gitu janjian. Misalnya, ayo kita doa, misal ini bicara suami istri, karena 2 itu angka jamak yang terkecil. Ini bisa bicara keluarga, bisa bicara suami istri. Suami berkata, mah kita doa ya buat pekerjaan kita supaya jangan hancur. Atau suami istri berkata, mah doakan aku lagi sakit, misalnya suami. Atau orang tua, mama bisa doa sama anaknya. Atau mertua bisa berdoa sama menantunya. Atau kakak sama adik doa, atau doa buat orang tua kita, papa kita yang sakit. Ketika doa sepakat ini dahsyat. Saya mau ulang sekali lagi, ini adalah satu doa yang sangat powerful, doa yang sangat besar kuasanya, yang Yesus sendiri katakan namanya doa sepakat, doa yang bersatu. 2 orang saja bisa bersatu, apalagi kalau 5 orang. Iya, apalagi 10 orang bisa bersepakat, bersetuju. Apalagi kalau kita pagi ini ribuan orang saudara ya, di channel YouTube GSPD Philadelphia Jombang. Kita ribuan, ini 1000 orang lebih, 1600 lebih. Kita bersatu, bahkan 2000 orang lebih kita bersatu. Sepakat, 2 orang saja di muka bumi bisa doa sepakat. Minta apapun juga, Alkitab mengatakan apa? Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Satu contoh, kalau Anda suami istri berdoa buat anakmu, Tuhan anakku kirimkan jodoh yang terbaik, minta apapun dikabulkan. Udah pernah doa sepakat belum suami istri untuk anak-anakmu? Atau kita sepakat berdoa untuk pekerjaan, udah bangkrut, Tuhan bangkitkan lagi. Pernah tidak Anda mempraktekkan doa sepakat? Setuju, ya, pernah nggak praktek doa seperti itu? Nah, saya coba mau terangkan kata sepakat sama saudara.
Pertanyaan saya kepada saudara begini, ketika Anda mendengar kata sepakat itu mendarat di kepala saudara, di pikiran saudara, apa yang terpikir pertama kali kata sepakat begitu mendarat di pikiranmu? Seringkali kita berpikir begini, sepakat itu harus menjadi sama semuanya. Seringkali kita berpikir sepakat itu harus seragam semuanya. Contoh, misalnya saya sebagai gembala berkata, ayo besok kita pakai baju kotak-kotak. Warnanya mesti sama kayak saya, mesti garis-garis kayak sama, garisnya mesti sama, berapa inch, berapa senti mesti sama. Seringkali kita berpikir bahwa sepakat, setuju, unity, harmoni itu adalah harus jadi sama semuanya dengan kita atau seragam semuanya. Kalau seragam ya sama semuanya. Justru kalau kita belajar dari kata sepakat arti sesungguhnya, minggu kemarin sedikit saya singgung, saya ulang sedikit. Sepakat sesungguhnya dalam bahasa aslinya itu dari kata sumpuneo. Artinya adalah harmonis. Artinya adalah unity, bersatu. Artinya adalah kompak, setuju, bersama. Meskipun berbeda-beda tapi bisa bersama, bisa bersetuju, agree, bisa sumpuneo. Sum itu bersama-sama, puneo berbunyi bersama-sama. Jadi seringkali kita berpikir sepakat, bersetuju itu pokoknya harus sama dengan saya. Kita seringkali nggak bisa terima perbedaan. Makanya saya terangkan minggu kemarin kata sumpuneo. Anda kalau ingin melihat, ingin mengerti kata harmonis, kata bersatu, kompak yang sangat kuat itu pada grup band, grup musik. Grup musik itu menunjukkan mereka itu sumpuneo. Mereka itu bersetuju, mereka itu bisa unity. Meskipun mereka berbeda-beda, datang dari rumah yang berbeda, alat musik yang dimainkan beda, tapi bisa enjoy, bisa mengeluarkan suara yang harmoni, yang indah, yang kita bisa menikmati. Mereka tidak pernah komplain, iri hati satu dengan yang lain. Lu enak main gitar lah, aku main bass berat, aku lebih berat keringetan main drum. Tidak ada. Yang beras trompet berkata, aku lebih berat nafasnya. Mereka meskipun berbeda alat musik dimainkan, mereka enjoy, gak ada iri hati. Keyboard katakan kita main G, semuanya main G. Mereka menikmati dan bisa timbul suara yang harmoni padahal berbeda-beda loh saudara ya. Saya ingin Anda memahami kata sepakat, unity, itu kita bisa menerima perbedaan tapi bisa kompak gitu loh. Bisa bersetuju, terutama dalam membangun hubungan. Nah, persoalan kita, seringkali kita itu gagal menjalani hidup unity dengan keluarga kita. Suami istri seringkali gak bisa unity, gak bisa menerima perbedaan. Kadang hanya urusan, kadang-kadang ya kita orang gereja ya. Saya tunjukkan, lihat gambar ini berikutnya saudara ya. Yang terjadi pada gereja hari-hari ini, doanya powerless, tidak ada kuasa. Mestinya powerful, tapi doanya powerless, lemah, gak ada kuasa. Karena tanpa disadari kita sulit terima perbedaan. Kita gak bisa, kita gagal, kita sulit jalani hidup unity. Sulit jalani hidup sepakat. Sulit kita, gak bisa terima perbedaan. Apalagi dalam gereja, dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita itu ada orang masuk ke gereja hanya karena celananya robek sedikit padahal barusan jatuh di jalan, dia nggak langsung ke gereja. Kita langsung menjibir, ke gereja kok celana bolong gitu. Kadang hanya urusan yang nggak prinsip kita tolak orang. Kadang kita udah sinis sama orang hanya karena baju yang nggak sama saja kita bisa marah. Hanya karena rambut kita yang nggak sama kita lurus, orang keriting kita nggak suka. Tuhan ajar sama kita ya, untuk kita bisa sepakat. Suku boleh berbeda, terutama dalam channel YouTube GSPD Jombang menjadi rumah anugerah buat kita ya. Lewat komando saya yang menggembalakan saudara secara online, tiap hari kita bertemu di rumah Allah namanya channel YouTube GSPD Jombang. Kita ini orang yang berbeda-beda loh. Gereja kita berbeda-beda. Sinode kita bernaung pun berbeda. Kami hamba Tuhan juga banyak di sini beda-beda. Anda dari asal bergereja yang berbeda. Ada dari gereja Minahasa di Manado. Ada dari gereja Maluku di sini, gereja Papua. Ada orang pernah berkata, saya dari gereja Katolik Pak. Kita berbeda. Yang saya sampaikan ibadah kita berbeda, tapi Anda bisa bersama di sini ya. Kita bisa bersatu meskipun ada perbedaan cara ibadah, cara nyanyi kita beda. Tapi kita bisa satu menyembah Tuhan, itu luar biasa.
Itu namanya tidak ada halangan, tidak ada kesulitan kita untuk melakukan sepakat seperti yang diajarkan Tuhan. Jangan perbedaan di antara kita membuat kita nggak bisa kompak, membuat kita nggak bisa harmonis, membuat kita nggak bisa bersatu unity dalam Tuhan. Ya, jangan sampai cara kita nyanyi beda saja, kita udah saling marah-marahan gitu ya. Kadang-kadang dalam gereja kan seperti itu kan. Saya mau ingatkan, inilah yang membuat gereja Tuhan itu powerless doanya. Tidak ada kuasa. Padahal Yesus yang berkata, Tuhan kita yang berkata, Matius 8 ayat 19. Kalau kita bisa doa itu sepakat, bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Bisa bersetuju, meskipun kita latar belakang berbeda. Suku, bangsa, warna kulit kita boleh beda. Datangnya asal kita berbeda, gereja berbeda. Tapi kalau pagi ini kita bisa sepakat sama-sama doa, minta apapun. Yesus katakan, Bapakku di sorga mengabulkan permintaan mereka. Yang percaya katakan amin. Perbedaan kita jangan jadikan alasan kita gak bisa bersatu. Iya kan? Warna kulit boleh beda, gaya rambut boleh beda. Kadang-kadang di gereja ya, ada orang datang pakai rambut pirang sedikit, udah sinis kita. Perbedaan gak prinsip, jangan dijadikan masalah lah gitu. Seringkali gereja hanya pandangan berbeda, kita ribut, terjadi perpecahan, gak bisa harmonis. Ini yang bikin hancur gereja. Ini yang membuat gereja tidak punya kuasa, gak punya wibawa ilahi. Selalu perbedaan. Gereja pecah karena perbedaan, sinode pecah, jadi ini perbedaan. Gak bisa unity kita. Nah, saya mau kasih contoh sama saudara. Minggu kemarin saya sempat singgung kepada jemaat di Jombang. Saya tunjukkan di perjanjian lama kuasanya unity. Yonatan itu bisa bersatu sama bujangnya. Stratanya beda. Coba lihat ya. 1 Samuel pasal 14 ayat 6 sampai 7 saya baca. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Ini pangeran putra mahkota sama bujang. Bisa bersatu ya perang. Yonatan gak melihat perbedaan di antara mereka, bisa jalan bareng, bisa unity, bisa kompak tanpa melihat latar belakang perbedaan tingkat sosial. Satu pangeran putra mahkota, saya ulang, sebab dikatakan bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Garis bawahi kalimat-kalimat ini. Tuhan gak sukar menolong kita. Tidak ada yang sukar Tuhan sembuhkan kita. Tidak ada perkara sukar Tuhan pulihkan kita, angkat hidup kita, berkati hidup kita. Seperti membalik telapak tangan buat Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar. Mau sedikit orang, mau banyak orang. Kadang Tuhan pakai sedikit orang, bahkan satu orang pun kalau hatinya sama dengan hati Tuhan, rencana Tuhan jadi, mujizat Tuhan jadi, berkat Tuhan turun, kesembuhan terjadi. Kadang Tuhan gak pakai banyak orang, sedikit orang, tapi bisa unity, bisa kompak, bisa saling menerima perbedaan. Itu namanya sepakat. Ingat, kata sepakat sumponeo itu bisa menerima perbedaan. Enggak orang harus sama dengan kita levelnya, kaya sama kaya, kulit putih sama kulit putih. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Kita boleh berbeda, latar belakang kita boleh berbeda, gereja kita boleh berbeda dari sini, dari gereja Jawi, dari gereja ini segala macam. Tapi kita bisa datang sama-sama sama Tuhan. Seringkali gereja kehilangan kekuatan, kenapa? Enggak bisa menerima perbedaan yang ada. Kita lihat di ayat ini, situasi di ayat yang ke-6, saya cerita sedikit. Kondisinya adalah bangsa Israel perang dengan bangsa Filistin. Secara jumlah gak seimbang. Secara kekuatan senjata Filistin jauh lebih kuat, senjata jauh lebih canggih, lebih banyak prajurit jumlah tentaranya. Israel sedikit, kalau perang pasti kalah secara kekuatan, secara jumlah keprajuritan dan seterusnya. Tapi kenapa? Apa rahasianya mereka bisa menang? Jumlah 2 lawan ribuan tentara Filistin. Kok bisa menang?
Kan dikatakan Tuhan kalau menolong kita, ya mau banyak orang sedikit orang tidak pengaruh. Dia kekuatannya lebih besar dari setiap problem masalah kita. Ini 2 orang, ini contoh di perjanjian lama biar seimbang. 2 orang, Yonatan dan bujangnya, bukan sama-sama putra mahkota, ada perbedaan di antara duanya. Tapi sama-sama sepakat. Lihat kunci di mana kemenangannya. Sama-sama kita baca coba di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 7, 2 dan 3. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ini kuncinya kemenangan. Kunci pertolongan Tuhan datang. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi gak mustahil. Meskipun sedikit orang, 2 orang, tapi Tuhan udah berjanji kan. Firman Tuhan itu digenapi. Firman Tuhan tidak pernah gagal di dunia ini, di muka bumi ini. Meskipun ada cuma 2 orang saja, 2 orang saja. Saya ulang, meskipun di dunia ini, di muka bumi ada 2 orang saja, tapi kalau bisa saling menerima perbedaan, bisa unity, bisa bersepakat, Tuhan kasih kemenangan besar. Minta apapun juga, Bapakku di sorga, kata Yesus, akan mengabulkan, memberikan kepadamu. Jadi perkataan Yesus itu ternyata benar. Perjanjian lama pernah terjadi. Yonatan bujangnya menang besar melawan jumlah pasukan yang jauhnya lebih besar, pasukan Filistin. Mereka bisa menang. Kuncinya di mana pemicunya? Sepakat, unity. Meskipun mereka berbeda, 1 orang kaya, 1 hamba, sepakat menang. Apalagi kalau ada suami istri. Halo? Apalagi kalau ada orang tua dengan anak. Apalagi ada 1 keluarga kumpul bareng, papa menggerakkan kepala keluarga. Ma, ayo anak-anak kita doa sepakat buat pergumulan kita. Saya percaya ya, kalau Anda tidak ada kesulitan gitu ya, meskipun ya Anda tahu dirilah. Orang tua, sorry ya kata-kata selalu keras ya, tahu dirilah Anda orang tua, papa mama. Kalau Anda doa sama anakmu yang masih kecil, yang ngerti, tahu dirilah kamu. Ya, jangan doa sampai setengah jam, tidak kuat anak kita. Doa sepakat sama anak kita umur 10 tahun, 9 tahun. Seumur anak saya 9 tahun misalnya. Ya doa 5 menit, saya doa. Sepakat kita doa. 5 menit, bla 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 bla, kita doa sepakat. Jangan doa nyembah 1 jam. Anak saudara tidur nanti. Yang penting sepakat. Kalau ada suami istri boleh menyembah doa segala macam. Tapi sama anak, sama cucu saudara jangan lama-lama. Saya mau ajar sama saudara, masuki tahun 2023 dengan doa sepakat. Apapun permintaanmu dikabulkan oleh Bapamu di sorga. Apalagi doa dengan anak kita, wah dahsyat. Pernah praktek tidak? 2 saja di muka bumi, minta apapun dikabulkan. Bukankah kuasa doa sepakat sangat powerful? Tapi kenapa gereja powerless kuasanya, lemah kuasanya? Gak bisa unity, gak bisa lihat perbedaan. Seringkali kita mencibir orang, hanya berbeda gaya rambut saja kita mencela. Kadang-kadang aneh ya saya lihat, ya gak prinsip-prinsip dicela. Ya anak muda mah gayanya begitu, sudahlah, gak usah terlalu banyak komen lah. Memang mereka modis, gaya rambutnya. Kadang-kadang aneh saya lihat, orang muda kadang rambutnya diginiin sampai habis. Nanti muncul perkataan, ih sinis rambut begitu. Yang tidak prinsip gak usah deh gitu. Belajarlah terima sepakat berperbedaan. Yang iman, yang rohani, yang Tuhan bersatu. Jangan yang begituan jadikan masalah. Gak bisa kompak kita satu dengan yang lain. Dan saya mau katakan tentang sepakat unity. Itu memang gaya hidupnya Tuhan. Anda lihat ya gambar ini ya. Saya baca dulu ya. Sepakat, unity, harmonis, bisa terima perbedaan, itu memang gaya hidupnya Tuhan. Tuhan itu adalah cinta hubungan, membangun hubungan, cinta kesatuan, cinta komunitas. Baca sepanjang Alkitab. Yesus gak pernah melakukan itu sendiri, one man show. Gak pernah, gak pernah. Baca, percaya yang dengan saya katakan. Saya berani berkata saya sudah baca, saya sudah meneliti, menelusuri. Walaupun saya masih ada kekurangan, bukan kesombongan saya berkata, oh saya tahu semua, enggak. Makin saya makin belajar, makin bodoh saya gitu. Tapi saya tahu di Alkitab, dia gak pernah one man show. Makanya ada 12 murid, kemana-mana bareng. Dia cinta komunitas.
Dia selalu melakukannya bersama kita, bukan aku. Kemanapun pergi, ke desa, ke kota, kemana saja. Yohanes Pembaptis itu sendirian, Yesus tidak. Ya, nanti saya tunjukkan sama saudara. Bahkan dari mulai penciptaan. Jadi maksud saya gini, Tuhan kita itu begini loh gayanya. Yesus Tuhan kita itu kayak begini loh Bapak Ibu Saudara. Bersama, komunitas, cinta hubungan, bersatu. Kayak begitu Tuhan kita. Dari mulai penciptaan, lihat ayat ini, Kejadian 1 ayat 26. Dari awal, dari mulai kitab Kejadian, dia gak pernah one man show. Lihat ayat ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita, bukan aku, kita, ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gak ada kata aku, kata ego tidak ada. Aku gak ada, kita dikatakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seterusnya dan seterusnya. Kita, kata kita, ya anak kecil SD pun tahu kita ini berarti bukan sendiri, iya kan? Kita di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya, pribadi tunggal Allah yang esa, yang satu, ya. Itu menciptakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Baiklah kita. Makanya ketika menciptakan Tuhan berkata, menciptakan langit, menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, benda penerang, tumbuh-tumbuhan. Amat baik. Manusia sungguh amat baik. Tapi satu kali Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Itu Kejadian pasal 2, saya lupa itu ayat 18 kali ya. Tuhan berkata gini, semuanya baik. Hari ke-6 sungguh amat baik menciptakan manusia. Tapi satu kali dia berkata di pasal 2, tidak baik. Ada pernah baca itu ya? Masih ingat ya? Kalau nggak salah ayat 18 itu Kejadian pasal 2. Tidak baik manusia, atau saya cari sebentar saudara ya supaya melandas. Sambil mungkin multimedia bisa bantu saya. Ya betul ayat 18 saudara ya. Ini dia saudara ya, ini dia, saya baca ya. Tuhan Allah berfirman, dikatakan tidak baik. Tadinya baik, amat baik, sekarang tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja dan seterusnya. Gak baik seorang diri dari awal. Berdua lebih baik daripada sendiri. Bersama lebih baik daripada sendiri. Makanya Daniel itu kuat karena ada Sadrak, Mesyak, Abednego. Tuhan itu menciptakan gak pernah sendiri. Saya dorong saudara jangan sendiri ya. Sukses anak tangga jangan sendirian. Mesti ada teman di situ. Ada komunitas sahabat saudara di situ. Jadi kalau saudara sekarang pimpinan perusahaan, ada diangkat jadi direktur utama, Anda memimpin satu supervisor, jangan naik itu sendirian kamu. Harus ada orang di sekitarmu, dekatmu, sahabatmu, siapakah gitu komunitas yang bisa membuat engkau berkaca. Kita butuh kaca. Saya kesini, saya berkaca dulu. Udah rapi belum? Dilihat sama saudara. Butuh kaca kita. Butuh orang mengkoreksi kita. Saya gembala. Saya pemimpin rohani di GSPD Philadelphia Jombang. Saya butuh pengurus gereja. Saya butuh pelayan-pelayan. Saya butuh jemaat. Masih ada pengurus gereja yang mengingatkan saya yang lebih tua dari saya, masih mengkoreksi saya, masih menasehati saya. Saya tahu saya nggak akan bisa ada di sini hari ini pada jenjang anak tangga sekarang ini kalau nggak ada misalnya pengurus gereja lebih tua dari saya menasehati saya. Nggak boleh gini Yohanes, nggak boleh, harus gini. Nggak bisa saya butuh masukan, saya butuh input. Nggak bisa sendiri pemimpin naik sendirian, nggak bisa saudara ya. Butuh orang, butuh kaca, butuh koreksi. Dari awal Tuhan kita kayak begitu. Bukan aku, kita. Gereja ini pun kita. Gereja akan lemah kekuatannya kalau selalu aku bukan kita kekuatannya. Doanya mesti doa kita bersekutu, baru dahsyat kuasanya. Coba abaikan perbedaan. Jangan perbedaan jadi halangan kita unitnya bersatu. Nanti gereja kita GSPD Jombang mulai Senin akan mulai masuk doa puasa raya 40 hari. Jam 6 pagi, jam 6 sore buka. Ada yang jemaat online, Anda boleh ikut bersama dengan kami. Nanti kami pun siarkan secara live. Ya, doa puasa ini dari mulai hari Senin. Besok Sabtu saya akan mulai bicara tentang doa puasa kepada saudara.
Khusus doa puasa, mempersiapkan masuk hari Senin. Minggu pun sama. Walaupun ibadah perjamuan kudus saya masih bicara doa puasa, mempersiapkan roh kita. Tapi kita kembali cepat kepada bagian ini, bagian-bagian terakhir. Jadi gaya hidup Yesus itu bukan one man show. Aku dan selalu kita komunitas dengan murid, dengan banyak orang datang ke desa, ke kota seterusnya. Nah iblis itu punya gaya hidup yang ingin menghancurkan gaya hidup sorga yang namanya sepakat, yang namanya unity. Dengan apa? Dengan egonya dia. Aku, kalau Yesus, kalau Allah kita, iblis selalu aku. Kalau Anda baca Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13, 14, aku akan naik ke atas langit. Aku akan menyamai, mendirikan tahtaku di atas puncak yang tinggi. Mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku akan duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku naik ke langit yang tinggi dan menyamai Allah yang maha tinggi. Aku, Allah pun mau disaingi sama dia. Sehingga ayat ini muncul ayat 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa dan seterusnya. Dijatuhkan. Setan itu hancurkan kita dengan akunya, egonya. Makanya kita gak boleh ya jadi orang Kristen gaya hidup kita ego. Keinginan kita yang mesti diikuti. Kita bersama. Kalau kita dalam keluarga juga sama ya. Kita gak bisa suami, kalau mesti sama dengan saya. Gak bisa, hancur keluarga kita nanti. Suami otoriter, harus ikut aku. Dengarlah perkataan istri. Istri dengar perkataan suami. Kita orang tua kadang-kala harus dengar perkataan anak-anak kita biar mereka kecil. Kadang-kadang turutilah keinginannya kalau itu kebaikan. Jangan cuma aku saja. Saya tunjukkan satu ayat terakhir ya. Sama-sama kita baca, kita tutup dengan ayat ini. Amsal 18 ayat 1 saudara ya. Bersama kita baca dong, sama-sama ya. 2, 3. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang menyendiri, sendirian, mencari keinginannya, egonya, amarahnya meledak. Orang yang terbiasa sendiri, gak biasa hidup dengan kita, sepakat, itu susah dikoreksi, susah dikasih input. Anda kasih input akan tersinggung dia akan marah besar. Terbiasa sendiri, orang yang terbiasa sendiri itu egonya tinggi. Yohanes Pembaptis itu aku. Di padang gurun itu sendirian dia, gak ada siapa-siapa. Orang kalau tersuka sendirian, Anda lihat, begitu ketemu orang itu aneh loh. Hai engkau ular beludak, bertobat kamu, ndak masuk neraka kamu. Ular, orang yang disebut ular beludak, kerasnya kayak begitu tuh Yohanes Pembaptis, karena dia sendirian terus. Tes, saya kasih tes sama saudara, ndak usah keluar kemana-mana, di apartemen atau di rumah. Tidak ada TV, tidak ada wifi, tidak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada komputer, tidak ada keluarga, sendirian toktil kata orang Jawa. Sendiri saudara. Disconnect sama dunia sendirian 1 bulan. Percayalah begini, begitu nanti Anda keluar rumah, Anda akan jadi linglung, jadi aneh. Anda pernah dengar namanya perang Vietnam? Saya lanjut ya, tanggung ya. Ketika selesai perang Amerika sama Vietnam, ternyata dinyatakan oleh dunia Amerika kalah perang. Lu kok bisa Amerika kalah? Iya. Begitu mereka balik ke Amerika selesai perang, ternyata tentara Amerika banyak tertinggal di Vietnam. Saya potong, langsung terbang kembali mereka ambil tentara Vietnam. Betul, di hutan-hutan banyak tertinggal tentara Amerika. Udah berewokan, gondrong. Begitu dibawa terbang ke Amerika, ternyata sampai hari ini yang namanya penduduk Amerika kurang respect, kurang suka dengan veteran perang Vietnam. Kenapa? Arogan, pemarah, tukang bunuh, tukang berkelahi di jalanan, tukang rampok, mencuri, memperkosa. Loh, veteran perang begitu? Iya, mereka kelamaan hidup sendirian di hutan. Tahunan hidup di hutan, tertinggal di hutan, sendirian terlalu lama, gak ada yang ngajak ngomong. Kejiwaannya goncang, kejiwaan emosionalnya labil, terganggu. Makanya gak seneng lihat orang, suka ganggu orang, main pukul orang, garang. Emosionalnya terganggu sendirian. Anda pernah dengar cerita namanya Heath Ledger, pemain bintang film Hollywood yang mati bunuh diri, dia mati. Dia perannya Joker. Dia saking menghayati skrip peranannya, dia jadi Joker. Dia pengen kayak Joker, dan sutradara katakan, sutradara jempolan berkata gini, hebat, Heath Ledger kayak peran Joker sungguhan.
Dia memerankan joker itu 1 bulan lebih, berbulan-bulan. Di rumahnya sendirian, disconnect sama dunia luar. Begitu dia perankan joker, persis kayak joker. Tapi setelah film, apa itu film? The Dark Knight-nya Batman itu saudara ya. Selesai filmnya, meledak. Booming itu film. Dia bunuh diri mati. Kenapa? Sendirian jadi aneh loh. Makanya kalau orang terlalu ego gitu, gak bisa menerima perbedaan orang, gak bisa terima orang, dia akan jadi orang yang aneh. Dia emosionalnya luar biasa, gak bisa terima perbedaan, gak bisa kerjasama. Hari ini lewat firman Allah ini belajar sesuatu. Kita gak bisa sendiri, kita butuh istri, kita butuh suami, kita butuh anak, kita butuh pelayan Tuhan, kita butuh teman-teman yang lain. Untuk kita bisa bersepakat, ingat doa sepakat itu dahsyat kuasanya. Ya, bila perbedaan yang ada di antara kita gak jadi halangan untuk kita sepakat berdoa kepada Tuhan. Dan sepakat itu mendatangkan mujizat yang besar. Mari kita berdoa bersepakat pagi ini bersama-sama dengan Tuhan.